وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله sudah.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani. Amin. Masyaallah muslimin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam ini bertolak ilmi yang insyaallah akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Syekh Ahmad Ridwan. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah mengikuti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Al-Fatihah wa kulli hadis salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada para Kiai Haji Ahmad Ridwan kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala bani Adam yang terhormat Ustaz Dua Setiawan, Ustaz Anam Zainal Abidin, Ustaz Beliau dan yang lainnya serta para tokoh dan sepuh. Berdoakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan batin dan panjang umur dan bisa istiqomah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga istiqomah dalam doa ibadah pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dirahmati dan diberkati serta diberikan. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah katakan pada usaha pertama marilah kita bisa mempermudah mudah-mudahan rezeki kita dimuliakan dan kita bisa berkah. Kalau kita di mana dalam keadaan batin, lagi para haji yang memang hidupnya sangat wajib. Maka dari itu, sebagaimana biasanya, mari kita kembali ke kita pertama. Hadis referensi kita bukan hadis
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa ma nafa'ana amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta ambahu kepada hambanya, al-mu'mina yang beriman, al-fakiro yang fakir, al-muta'afifa yang menahan dari bintang, ambalnya yang punya keluarga, ayusor ibal dari yakni yang punya anak istri. Wow, hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, an Imran bin Sa'id, dari sahabat Imran. Jamaah bin Salim adalah masih di bab yang ke-24, yakni tentang keutamaan pakaian. Ini hiburan buat yang pakaian. Dan sebagaimana telah kita ketahui, pakaian itu lebih dari miskin. Sebab kalau miskin masih ada penghasilan walaupun belum cukupi. Sedangkan kalau paket sudah sama sekali. Iya. Nah, di antaranya sebagaimana tadi ya dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna wa ta'ala yuhibbu al-mu'min al-faqira min Afrika al-Hadiah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta, suka, senang ya kepada hambanya pasti. Nah, yang mana? Satu, beriman. Kedua, fakir. Dan yang ketiganya ini yang benar-benar menjaga kehormatan, Enggak lupa. harga diri, artinya nggak meminta-minta. Itu yang dicintai kayak gitu. Ya bahkan yang padahal mah dia juga punya tanggungan, terutama anak istri. Kalau mungkin sendiri sih ya mungkin kurang tuntutan, tapi lebih mantap lagi itu kalau ada anak istri. Masalahnya apa? Gak bisa kompromi kan? Tapi walaupun demikian dia tetap masih bisa menjaga kehormatan, kemudahan. Dia enggak istilahnya kemana-mana selalu mengeluh, apalagi langsung meminta tentang. Makanya dari hadis ini menunjukkan tentang sunahnya bagi orang fakir ya, untuk menampakkan menjaga kehormatan dan tentunya tidak mengadu kemana, langsung aja ke Allah. Nah, karena memang ternyata yang namanya kefakiran itu ada dua macam. Jadi ada kefakiran yang dapat pahala, ini yang dari Allah. Ada kefakiran yang mendapat siksaan. Nah, cirinya kalau yang mendapatkan pahala itu dia benar-benar
dia taat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mudah mengeluh, mengadu, dan tetap dia itu bersyukur atas kemahirannya. Sudah sulit memang ini ya. Dipanggil masih bisa syukur. Kalau kaya sih wajar. Fakir ya bukan miskin lagi, masih bisa bersyukur. Nah itu yang keempat. Kira-kira masuk ke kategori itu kalau kamu masuk bagus. Nah sedangkan yang kedua tadi kefakiran yang dapat dosa yang malah. Wah ini mah udah kalau kata bahasa pepatah mah apa? Jatuh ketiba tangga ya. Iya, udahnya susah, disiksa lagi. Hidupnya susah, ya disiksa. Bila pokoknya mah jatuh ketiba tangga ya. Yang mana nih? Sebaliknya, yang alam itu, maksudnya dia itu maksiat aja kepada Allah, terus kemana-mana ngeluh aja. Dan dia tidak menerima atas kepakiran sebaliknya aja. Nah itu alhamdulillah yang mendapatkan dosa yang nantinya disiksa itu. Dan ini sampai saya katakan susah double, udah lebih susah di akhirat lebih. Itulah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Imran bin Husain pakai sod ada kalau saya Husain pakai sin. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dibahas. Al-fakru kefakiran amanatun itu amanat. Paman kata mau maka siapa orang yang menyembunyikannya karena maka adalah ibadatan menjadi ibadah. Wa man paham dan siapa orang yang memperlihatkan bihi kefakiran tersebut bapak korban, maka sungguh ia sudah mengikat mengikatkan ikhwanahu saudara-saudaranya harus yang Islam semua. Wahyu hadis riwayat Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir Umar dari seorang Islam dengan sangat yang baik. Jadi di antaranya juga keutamaan fakir itu ya, di mana kefakiran itu adalah amanat sebagai titipan. Kalau memang itu dijalankannya, ya nanti dapat hadiah ya. Nah makanya di sini juga sama nih. Siapa orang atau siapapun yang menyembunyikan kefakiran tadi, walaupun dia fakir tetap jaga kehormatan, nggak boleh kemana-mana mengobrol kesusahan, apalagi langsung meminta-minta ya. Sebab walaupun dia ngobrol, walaupun dia minta-minta, kalau orang yang ngasih tetap aja yang ngasih. Begitu sebab dasarnya memang Allah orang bisa jadi yang tadinya barakat jadi pelit kalau memang Allah buka hati. Sebaliknya kalau memang Allah buka hati, walaupun tadinya dia pelit bisa jadi barakat tanpa harus istilahnya dia mengeluh, apalagi justru kadang-kadang kalau dihadapkan ya ini jujur ya sebenarnya juga seseorang mengeluh di depan kita apalagi minta, kira-kira gimana?
lebih susah lagi, tambah masalah. Nah, makanya di sini kalau memang dia bisa menyembunyikan jadi ibadah. Tapi kalau dia obral kemana-mana mengeluh, bahkan kita ya, nah ini secara tidak langsung dia sudah mengumpulkan saudara-saudara muslim. Ya, jelaslah tadi paling tentang pemikiran. Ya udah, baiknya media tadi pokoknya langsung mengajunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis Imam Ibnu Sakir dari sahabat Umar dengan sanad yang baik. Tapi walaupun itu juga untuk motivasi ya, nggak apa-apa, untuk pada amal saja. Nah kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba suatu kebahagiaan lil fuqara'i bagi orang-orang fakir, buat doa bari dan orang-orang yang lemah menikmati dari umat-umat. Jadi menurut hadis yang namanya kefakiran juga kalau makan ya, baik dari sisi tenaga, dari kekuasaan, dari harta ya, itu ternyata suatu keuntungan sebenarnya mah. Ya, apa sebabnya? Sebab kalau orang yang fakir nantinya dia di akhiratnya hisabannya kurang. Ya, kan kalau orang kaya mah diperiksa ini, periksa itu dan lain sebagainya. Kalau yang fakir kan, ya, mereka apa lagi? Kemudian orang fakir mah untuk peluang dia maksiat itu rada kurang. Kenapa? Keterbatasan. Ya kan kalau memang ada apa dia pengen apa dia bisa gitu ya. Apalagi kalau memang dia berkuasa, Cemana-mana. bersewenang-wenang. Ya. Nah kalau orang yang makan pakai nggak bisa ya. Jadi bos yang harusnya dia terjerumus jadi enggak. Makanya di sini wajar kalau dikatakan jadi suatu kebahagiaan. Ya bahkan kan sudah pernah saya katakan juga, orang fakir masuk surga itu 500 tahun lebih dulu dari orang kaya. Sebenarnya 500 hari kalau hitungan di sono mah setengah hari. Jadi hari akhiratnya itu satu harinya 1000 tahun. Makanya orang setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun kalau hitungan dunia umur juga nggak ada ya orang. Gila. Tahun kecuali nabi-nabi terdahulu mungkin. Makanya itu tetap ya semangat, jangan malu, tenang aja, segala-galanya udah takdir. Hanya kalau kita menerima tadi dapat pahala, tapi kalau nggak akan ambil. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-fakir kefakiran itu karomatun jadi kemuliaan. Min karomatillah ta'ala dari ya kemuliaan Allah Ta'ala. Biasanya kan yang jadi yang namanya karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang juga benar-benar di atas solihin, khususnya wali kan ya. Karena ada Islam, mujizat, ada karomah, ada mauna ya. Ya pokoknya yang namanya karomah itu hanya diberikan kepada para wali. Ini pun wali Allah, bukannya wali murid, apalagi wali dikanya wali Allah. Dan ternyata
diterima gitu. Ya banyaklah yang istilahnya secara langsung kita nggak bisa dan tanpa kita sadari ternyata itu kita sudah mendapatkan karomah. Contoh seperti istiqomah. Ya bahkan yang namanya istiqomah itu luar biasa. Ada ungkapan ya al istiqomah khairun min al karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 tahun. Itu kan tadi satu karomahnya sulit kan ya, karena mesti jadi wali kan, bahkan wali wajib. Tapi ternyata tuh kalau dia istiqomah, ya tentunya dalam kebaikan sih, itu dia sudah mendapatkan bahkan lebih baik daripada 1000 tahun. Ya makanya kalau memang punya kebiasaan baik terusin gitu. Ya, jadi di sini yang mendapatkan lebih baik dari 1000 karomah kan tentunya kalau memang itu istiqomah dalam kebaikan. Ya kalau memang dia enaknya, senangnya sholat sunnah. Kalau memang dia sukanya selawat. Kalau memang dia sukanya istilahnya zikir. Pokoknya masing-masing karena sahabat-sahabat juga beda-beda tuh ya. Ada yang istilahnya dia memang kuat puasa tapi tidur mulu. Ada yang istilahnya tahajudnya rajin tapi ya yang lainnya kurang gitu. Itu masih. Yang penting mah pokoknya mah apapun selagi itu baik istiqomah ini. Dan insya Allah nanti itu bakal membuat suatu karomah atau kemuliaan bahkan lebih baik daripada 1000. Jadi jangan kita istilahnya mentargetkan atau niat untuk mendapatkan karomah, nggak usah jalannya. Makanya kalau memang sengaja kita ingin mendapatkan karomah, justru nggak dapat. Bahkan para wali aja, kalau dia upaya menempuh suatu perjalanan, istilahnya menuju Allah ya, istilahnya suluk, itu kalau memang dia tujuannya supaya dapat karomah nggak bisa. Bahkan yang sudah dapat karomah yang berarti tadi udah jadi wali, itu kalau dia merasa bisa batal, bisa gugur. Makanya memang masih segala-galanya itu dalam amal ya, walaupun katakanlah segala-galanya kan ada biasanya janji kalau kita baca surat Al-Waqiah ayat, kalau kita baca surat pokoknya Al-Qulub di jaga di kubur ya, dan lain sebagainya banyak. Nah itu nggak usah kita ngeliat bagian itunya tuh, nggak usah kita baca surat Al-Waqiah pengen kaya, baca selawat pengen dunia, nggak usah. Pokoknya kita kerjain aja. Dan nanti ya kalau memang betul-betul sudah murni itu nanti Allah. Nah itu baru benar-benar asli hikmahnya. Tapi kalau dari awal kita targetkan baca Waqiah supaya kaya, wah itu mah belum murni. Memang sebenarnya dasarnya segala-galanya ibadah kita ini ya tujuannya supaya dekat dengan Allah, supaya kita dicintai Allah. Nanti kalau kita sudah dekat dengan Allah, dicintai dengan Allah, apapun kita akan dikasih. Jangankan minta, dari kita juga bakal diperhatikan. Begitu sebenarnya tujuannya. Makanya sampai-sampai kadang-kadang ada keterangan ya bahwa orang yang istilahnya banyak ibadah, zikir tanpa meminta ya, itu bisa jadi nanti bakal diberikan lebih banyak daripada orang yang minta. Ya tapi jangan sama-sama kita udah nggak usah minta. Ya tetap sebab kalau kita nggak minta maka kesannya juga itu sombong. Dan memang Allah itu justru suka banyak minta. Beda dengan kita ya. Kalau kita banyak minta enak. Nah kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadlul fakiri, keutamaan orang fakir, ala ghani, atas orang kaya. Kabadi itu seperti keutamaan ala jami Allah Taala
atas seluruh makhluk Allah. Jadi ini kita kan tahu ya bahwa Nabi kita itu adalah makhluk yang paling utama dibandingkan dengan istilahnya para nabi dan rasul juga itu tetap nabi kita paling utama, apalagi dibandingkan dengan malaikat. Jadi luar biasa. Nah ternyata nih keutamaan orang kafir dibandingkan dengan orang kaya itu seperti keutamaan baginda Nabi dengan seluruh makhluk Allah. Makanya luar biasa orang kafir itu kalau tahu. Jadi dia pada dasarnya hakikatnya itu sebenarnya mah posisinya seperti Nabi ya, dibandingkan dengan seluruh makhluk, dengan orang kaya tadi. Kali ini mah sebenarnya pengen pakai ya, tapi nggak ada yang mau. Kuat. Iya, yang kuat. Jadi memang sekali lagi buat menghibur yang pakai aja ini. Walaupun iya, kalau kita terus ya tak bisa adanya usaha udah masih pakai aja udah kasih alternatif. Dan ngejamin ya pakai usaha segala doa itu kalinya. Gitu. Jadi orang kaya itu bukan karena usahanya, bukan karena doanya, tapi memang udah kenal Allah. Terus kan dia karena usaha, karena doanya. Jadi gini. Jadi memang udah ada takdir Allah untuk menjadikan dia kaya, sehingga itu diarahkan. Ya, maksudnya gimana? Jadi dia mau usaha, mau berdoa. Sebenarnya dasarnya mah hakikatnya sekali lagi bukan karena usaha dia, bukan karena doa dia, tapi memang udah takdir Allah ya. Adapun dia itu usaha, dia berdoa, itu memang sudah diarahkan, sudah digiring oleh Allah supaya jadi sebab gitu ya. Sebab. Makanya ya nggak usah terlalu mati-matian sih. Walaupun dia gimana juga kalau udah miskin miskin aja. Tapi kalau bisa ditakdir oleh Allah kaya, itu banyak kan ini. Nah kemudian dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah saya tidak ada sesuatu yang memberikan kepadanya Allah misal fakir seperti kefakiran. Jadi sebenarnya dari sekian banyak pemberian yang Allah berikannya, itu ternyata yang paling baik adalah kefakiran kalau mau tahu. Ya tadi kan, dan udah banyak yang tentang keutamaannya. Ini mana diantaranya tadi